Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah karena sampai saat ini masih banyak nikmat yang kita peroleh. Betul? Bisa dihitung? Tidak. Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk, beliau selalu berupaya mensyukuri nikmat Allah. Buktinya ketika beliau dapat karunia dari Allah, beliau memuji Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pun demikian hendaknya. Tadi istirahat, sekarang bisa bangun. Bersyukur. Karena ada sebagian kita nggak bangun-bangun lagi itu untuk selama-lamanya. Makanya orang beriman tadi bangun baca doa apa baca WhatsApp? Doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah diantara refleksi orang yang bersyukur kepada Allah. Ini penting karena kita masih hidup di babak yang kedua ini, alam dunia. Dan sadarlah kita, selain bahwa nikmat Allah tak bisa dihitung oleh siapapun, hidup di dunia ini dilengkapi dengan beragam macam ujian. Siapapun orang itu. Maka kalau ada di antara manusia, di antara kita yang ingin hidup tanpa ujian, silakan cari planet lain. Ya Bu ya? Iya, tapi sudah ada penawaran itu, wisata planet. Elon Musk, naik apa itu? Sudah ada, tiketnya belum sampai sini aja. Gak ada. Ungkapan dalam bahasa Arab, ad-dunya, kalau kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, alam babak kedua yang sedang berlangsung ini, bagaikan penjara bagi orang beriman. Tapi laksana surga bagi siapa? Orang kafir. Dunia ini ladang ujian. Ungkapan bahasa Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi hadapilah ujian itu. Terus taat beribadah, siapkan bekal yang akan dipetik kapan? Dipetiknya kapan? Alam terakhir. Alam apa? Akhirat. Ya masa alam sutra Pak? PSD sana itu. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa jumpa lagi. Rasanya udah setahun ya. Sekarang udah 2022. Ramadan berapa hari lagi Pak? Nah kan gak peduli kan? Perkiraan aja. Kan insya Allah 2 April itu. Sekarang masih bulan Januari. Di ujung tinggal Februari, Maret. Benar? Insya Allah ketemu? Mudah-mudahan Ramadan terakhir terbaik dalam hidup kita. Baik, sekarang kita fokuskan. Karena sudah disinggung saat ini kita berada di alam kedua ya Bu. Alam dunia ya. Ya, pasti dilengkapi dengan ujian ya. Kuncinya cuma satu, sabar. Nah, sekarang kita lebarkan ini. Di antara refleksi orang yang sabar ketika menghadapi ujian apapun bentuknya, dia punya pemahaman yang baik. Sesulit, seberat apapun, dia meyakini bahwa bersama kesulitan ada
Kemudahan. Kan Allah yang jamin, bukan kita. Begini, secara umum Allah menjelaskan ketika menciptakan makhluknya umumnya berpasang-pasangan ya. Kita lihat misalnya surah Yasin. Surah keberapa itu? 36. Pada ayat berapa? 36. Jadi surah 36 ayat 36. Bagaimana bunyi ayat itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Umumnya berpasang-pasangan enggak? Berpasang-pasangan enggak? Benar ya? Baik apa yang ditumbuhkan di bumi, apa yang ada dalam dirimu, maupun apa yang kamu tidak ketahui. Dalam diri kita aja lihat ini. Organ tubuh. Betul sebagian tunggal. Tapi kebanyakan apa? Berpasang-pasangan enggak? Surah lainnya, alam naj'al lahu ainain. Berapa mata itu? Berapa? Sepasang enggak itu? Sepasang enggak? Walisanau wa syafatain. Lidahnya satu, bibirnya sepasang enggak ini? Sepasang enggak? Sepasang. Gender ada laki, ada perempuan. Putaran waktu ada siang, ada malam. Demikian pula tentang apa? Menghadapi ujian itu. Ada kesulitan, pasti ada apa? Ada kemudahan. Nggak mungkin sulit terus. Kitanya aja nggak sabaran. Ya kan? Kitanya aja nggak sabaran. Nah, lebih fokus lagi jamaah sekalian. Dalam bahasa Arab, kesulitan itu usrun, pakai ain ya. Ain, sin, ra, usrun. Kesulitan. Pasangannya atau lawannya mudah, yusrun. Pakai ya, benar? Jadi ada usrun, ada yusrun. Pakai ya, sin, ra. Ini Allah menciptakan nih sepasang ini. Nah maka dari itu untuk apa kita berkeluh kesah? Itu juga mati juga. Ketika juga mati masuk alam ketiga, alam kubur, apa enggak ada ujian? Ada lagi itu. Ada enggak? Mana di antara contoh konkret kalau kita lihat dalil hadis Nabi SAW. Begitu seseorang wafat lalu dikuburkan, para pengantar beranjak pulang ke rumah, Allah mengutus malaikat gak? Mendatangi si jenazah itu. Ini penjelasan alam gaib. Nah, malaikat itu membangkitkan itu si jenazah, lalu diuji dalam bentuk disodorkan pertanyaan 3. Fatal dan vital itu. Man rabbuka, terus wa man nabiyyuka, lalu wa ma dinuka. Ujian bukan itu? Ujian bukan? Tanya jawab, betul Bu, esai Bu, bukan menjodohkan, bukan. Maka kalau ingin lulus nanti sekarang siapkan. Dengan cara apa? Ma'rifatullah, kenali Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, kenali nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, kenali agama Islam. Semua itu cara pengenalan yang baik bil adillah, dengan dalil. Bukan sekedar merasa kenal. Bukan. Nah, kalau dilengkapi sekarang, pas saatnya tiba giliran kita di alam kubur nanti bisa jawab enggak? Bisa jawab nggak ujian itu?
Karena ada hadis Nabi yang lain. Siapa yang lolos fit and proper test alam kubur, maka berikutnya lebih mudah. Loh, karena nanti ada ujian lagi di akhirat itu. Mana bentuknya? Di antaranya secara umum apa? Kita akan dihisab. Diapakan itu? Perhitungkan nggak? Mizan, ditimbang nggak? Timbang apa, Bu? Bobot. Apa yang ditimbang? Amal. Surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Terus, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Intinya baik dan buruk sekecil apapun dibalas nggak? Dibalas nggak? Makanya jangan zolim. Jangan menganggap remeh kezoliman dalam bentuk apapun. Coba cek kitab Riyadhus Shalihin bab 26, larangan berbuat zolim. Allah Maha Adil, bahkan nanti seekor kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan membalas itu kambing yang bertanduk ketika dulu di dunia dia menanduk temannya. Itu kambing yang nggak punya akal. Bagaimana dengan kita walaupun nggak punya tanduk ya? Benar nggak? Yang pernah mencaci maki, yang pernah mencuri barang orang, zolim nggak itu? Apalagi korupsi, zolim nggak? Korupsi itu haram apa enak? Hah? Haram. Haram, Pak. Biarin aja tuh orang-orang kelihatan enak-enak, enjoy aja. Bahkan luar biasa hasil tangkapan sekarang. Dan luar biasa cerita-ceritanya itu sandiwaranya. Ada yang punya penjara lah di rumahnya. Ada yang punya inilah, punya itu. Lihat aja itu. Masih muda belia, belum lama menjabat, sudah punya jet pribadi. Kita jet pump aja suka mogok. Jet pump apa? Ya pompa. Nah itu ada kaitannya. Ini ujian bagi kita ketika menjalani hidup di dunia dari sisi harta. Jangan rakus dong. Jangan mentang-mentang merasa kesulitan ekonomi langsung menghalalkan cara. Nggak boleh. Akhirnya korupsi, jangan. Kita juga yang di level bawah jangan suka ngucap lagi dong. Kita masih pandemi ini. Bahkan sekarang katanya ada kenaikan, nggak tahu kenaikan apa. Baik, terus dampaknya apa? Orang sulit mencari rezeki. Apa boleh menghalalkan cara? Sampai ngomong, Mas, kondisi kayak gini, jangan yang halal. Lalu, kok belaga pilon semua ini? Ya Mas ya, kan suka tuh mungkin kita tanpa sadar mengucap atau mendengar orang lain mengucapkan kondisi kayak gini jangan yang halal, yang haram aja. Tuh kan, jawab selaku orang beriman sesuai hadis Nabi. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara haram juga sudah jelas. Tapi ingat, wa bainahuma, di antara halal dan haram, umurun mushtabihatun, banyak perkara yang apa itu? Syubhat, gray area, enggak jelas. Benar Pak? Ya Bu ya? Kalau bahasa dugem remeng-remeng itu. Ibu tahu dugem? Remeng-remeng itu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan manusia kita ini enggak tahu itu. Nabi melanjutkan, famanit taqasyubuhati, siapa yang takut kepada Allah dalam perkara yang syubhat, di antara halal haram ini enggak jelas, faqadistabra'a lidinihi wa irdihi, maka orang itu telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Kenapa? Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram, karena siapa saja yang terjerumus perkara yang syubhat, sama, identik itu,
dia terjerumus dalam perkara yang haram. Sesuai hadis ini kita counter itu. Counter bahasa mana ini? Punya counter handphone? Ya, counter tuh membalas itu. Pernyataan yang tadi jangan yang halal yang haram aja susah, balas dengan hadis ini. Sesuai sabda Nabi, jangan yang haram, yang syubhat aja ditinggalkan jauh-jauh. Ibu tahu contoh syubhat, Bu? Saya tanya ibu dulu boleh? Ladies first. Boleh, Bu? Baik, suami pulang dari ATM, tarik tunai 5 lembar merah jambu. Berapa? Ini matanya katarak ya. 5 lembar merah jambu, taruh di kantong, pulang ke rumah, lupa buka baju ganti, masuk bak cucian, istrinya cuci, benar? Nah, langsung tuh olah TKP, money laundering, duit kecuci ya, benar Bu? Punya siapa? Ini kayaknya senyumnya lebar pelaku ini. Enggak, maksud saya punya siapa itu? Balikin atau ambil? Wah, ini korban-korban ini. Iya, sebagian istri balikin kalau abu-abu. Abu-abu berapa? 2.000. Kalau merah jambu? Loh. Itu aja kan syubhat, bukan punya kita, walaupun pasangan sendiri. Balikin nggak? Balikin nggak? Sama bapak sebagai suami lagi jalankan usaha, kurang suntikan modal, mau pinjam kena riba, akhirnya bilang sama istri, maharnya itu digadaikan itu buat modal. Benar Pak? Udah balikin belum? Gak usah sama orang lain, sama internalnya keluarga sendiri kadang-kadang lupa. Benar ya? Hak orang itu, jangan zolim. Ya, jadi kembali yang tadi, bahwa umumnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk yang kita bahas ini. Sulit apa tadi bahasa Arab? Usrun. Pasangannya atau lawannya mudah apa? Yusrun. Dalam Al-Quran banyak ini. Kita ambil contoh misalnya surah At-Tolak, surah 65 nih. Surah 65. Pada ayat keberapa? Pada ayat yang ke-7. Surah 65 ayat 7 di bagian ujung. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Gitu ya. Itu dua-duanya muncul itu. Usrun apa tadi? Sulit. Lawannya yusrun, mudah. Kita lihat artinya. Surah 65 ayat 7 di bagian ujung. Apa artinya nih? Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberi kemudahan setelah kesulitan. Nah, untuk apa berkeluh kesah? Ini janji Allah loh, bukan janji caleg. Beda kalau janji caleg, beda ya Mas? Beda kan? Iya, kan banyak yang bilang kalau janji caleg itu ya gitulah. Makanya ada pilkada, ada pilkabe. Beda nggak Bu? Beda. Pilkada kalau jadi lupa, pilkabe kalau lupa jadi, udah gitu aja. Baik, itu kata sulit dan mudah. Kita lihat lagi. Ketika Allah membebankan syariat beribadah, terutama misalnya puasa Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini. Kan dalil utama kewajiban puasa Ramadan surah Al-Baqarah 183 ayatnya. Benar ya? Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Nah, di ayat 185-nya itu. Jadi ada kata yang sedang kita bahas itu. Surah 2 ayat 185.
Menjelang ayat akhir, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dua-dua kata ini pakai alif lam. Artinya apa ini? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Nah, hanya orang yang imannya tipis saja itu dibebankan Ramadan merasa kesulitan. Contoh tadi kan saya tanya, Ramadan bentar lagi kan? Bentar lagi nggak? Kira-kira 2 bulan lagi ya? Seneng nggak? Yang benar. Iya, ingat kolak gitu nih. Ya harusnya orang diingatkan ibadah itu, alhamdulillah kita tarawih lagi. Benar ya, kita iktikaf lagi. Kita ibadah khusus Lailatul Qadar, kita bayar zakat fitri lagi, kita berhari raya lagi. Benar Pak? Iya, harusnya senang. Tapi kalau orang yang merasa kesulitan dengan datangnya Ramadan, Mas bentar lagi kan Ramadan. Apa jawabnya? Perasaan belum lama katanya. Benar ya? Kau datang lagi. Nah itu orang merasa kesulitan. Padahal tadi ayatnya jelas itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian, pembebanan syariat puasa Ramadan kan ingat nggak dibebankan semua orang, kan nggak ngoyo ya Pak D. Boleh bahasa Jawa tuh? Boleh ya? Kalau bahasa Sunda masih boleh? Boleh ya? Wah, ntar saya dipecat lagi. Baik, siapa yang diwajibkan menunaikan puasa Ramadan? Enggak semua orang. 1 muslim, 2 berakal, 3 baligh, 4 mampu, 5 mukim sedang tidak safar, 6 khusus wanita sedang tidak haid. Benar? Benar enggak? Lalu kaitannya apa? Ya kalau memang tidak memenuhi syarat, Allah enggak mempersulit. Ya sudah. Wanita haid di bulan Ramadan justru haram kalau dia berpuasa. Benar? Tapi bagi wanita nanti kalau Ramadan qada enggak? Qada enggak? Qada. Laki perempuan yang sudah tidak mampu secara fisik, ya sudah ganti fidyah. Benar enggak? Selalu ada jalan keluar enggak itu? Makanya kenapa merasa kesulitan? Kitanya aja kali yang malas. Benar, kerusakan bukan pada pesawat kami. Kita sendiri yang mempersulit. Nah demikian pula ketika menjalani kehidupan di dunia ini, walaupun masih banyak dan pasti akan ada kesulitan, tapi Allah menjamin bersama kesulitan ada apa? Ada apa? Kemudahan. Maka dari itu salah satu cara dari sudut pandang psikologi, kalau kita ingin relatif lebih aman menjalani hidup di dunia lancar bahkan sukses, apa? Mindset kita ini loh. Pola pikir kita ini loh. Harus dirubah, disesuaikan. Karena kita muslim ya ikuti dalil. Jadi jangan apa-apa, waduh berabek lagi nih, rasanya nggak mungkin nih. Ya sudah, pesimis terus itu. Tapi kalau dibalik dong, betul kita sedang masa sulit, tapi kita tetap ikhtiar optimal. Benar nggak? Benar nggak? Ya iya. Orang bule aja, maaf ya jadi kayak training nggak apa-apa ya. Orang bule aja dalam rangka itu menanamkan mindset yang baik bilang, digambarkan tentang badai itu, after a storm comes a calm, gitu ya. Boleh nggak bahasa Inggris? Boleh ya. Awas lu. Artinya apa? Ya, jadi setelah badai pasti ada tenang nggak? Masa badai terus? Dulu aja ingat zaman SMA nggak? Badai pasti. Luar biasa. Angkatan berapa ini? Ya nggak mungkin lah sulit terus, ya Pak ya? Nggak mungkin. Makanya mindset itu dirubah dong.
Nah, bagaimana supaya dapat mindset yang bagus? Nah, pahami kembali yang tadi. Sulit apa tadi bahasa Arab? Usrun. Lawannya mudah apa? Yusrun. Kita lihat surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah nih. Urutan 94 kan? Ada yang menyebut karena ayat pertamanya Alam Nashrah maka disebut. Ya, padahal biasakan nama surah sesuai yang terdata ini. Tidak semua nama surah diambil dari ayat pertama. Benar? Orang namanya Al-Ikhlas baca kulhu. Padahal namanya apa? Al-Ikhlas. Kecuali ada dalil yang menyebutkan pilihan itu. Surah Al-Lahab, nama lainnya Al-Masad. Ayat pertamanya Tabbat. Tapi apa nyebut? Yuk kita baca apa? Tabbat. Enggak ada nama surah Tabbat, enggak ada. Nama surahnya apa? Al-Lahab. Nama lainnya ayat terakhir Al-Masad, sabut kelapa itu. Ini kayaknya perlu dites wawasan kequranan nih, TWK nih. Baik, Al-Quran berapa surah? Total surah nih. 114. Surahnya 114. Juznya 30. Ya, ayatnya? Nah, berapa? Kok diskonnya banyak banget, lebih dari 50% ini. 6236. Kalau yang menyebut tuh pendapat 66666 itu pendapat. Kalkulasi aja sendiri, buka kalkulator. Hitung aja sendiri, quick count. Hitung cepat kan? Baik, misalnya Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286. Benar? Ali Imran 200, total ayatnya. Terus sampai An-Nas 6. Agregat 6236. 6236 ayat. Ya makanya kadang-kadang hafalin tuh nomor surah, jangan nomor punggung aja itu. Nomor punggung hafal ya, Dek. CR7 siapa? No, ini adik-adik 61 tahun aja hafal itu. Benar ya? Nah itu yang luar, internasional. Yang lokal hafal nggak? Pratama Arhan yang golin lempar dalam langsung gol itu. Berapa nomornya? Tuh lihat hafalnya luar biasa. Hebat Masjid Al Hidayah. Siapa sih pembinanya? Nah nggak apa-apa supaya nggak stres. Jadi kembali surah Al-Insyirah ya. Urutannya surah 94. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kajian dengan siapapun kan Al-Quran banyak tuh bening-bening mulus-mulus tuh terawat rapi itu. Iya, jangan tersinggung dong. Ya kan saya cuma bilang terawat rapi, tinggal pemberdayaannya. Jangan sampai itu wakaf orang nih bahasa Sunda ngejedok aja gitu. Ngejedok apa? Oh bahasa Sunda ya boleh ya. Aduh. Kabina-bina Dah surah 94 Al-Insyirah. Pada ayat berapa? 5 dan 6. Ngapain sih? Yang tadi kita bahas. Ada sulit, ada mudah. Sulit yusrun, mudah. Ya sulit usrun, mudah yusrun. Kan gitu kan? Nah surah 94 ayat 5 dan 6. Insya Allah kita hafal semua ini. Ayat 5-nya fa inna ma'al usri yusra. Ayat 6-nya diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Apa sih artinya? Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Kemudahan. Ayat 6-nya sesungguhnya diulang enggak itu? Stressing. Diulang enggak itu? Sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Ada kemudahan. Nah, para ulama di bidang tafsir sampai mengupas dari sisi bahasa. Baik, lihat ayatnya baik-baik. Kata sulit usrun ditulis menggunakan alif lam ta'rif. Benar? Fa inna ma'a al usri. Penulisan kata bendanya pakai alif lam enggak itu?
sulit al-usri. Sementara kata mudah itu ditulis tanpa alif lam, tapi bentuknya apa itu? Bentuknya apa? Tak tentu. Benar ya? Tanwin kan tanpa alif lam kan? Maksudnya apa sih? Gini, dari sisi bahasa. Kata benda yang diawali dengan alif lam itu isim ma'rifah ya, benar ya? Kata benda tertentu. Sementara kalau tanwin ujungnya tanpa alif lam, isim apa itu? Isim apa? Nakiro. Terus kaitannya apa? Ketahuilah bahwasanya hitung punya hitung, kesulitan itu pakai alif lam artinya terbatas. Tetapi kalau kemudahan unlimited, berarti lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Ya, kenapa keluh kesah lagi? Teganya. Baru mau mulai usaha Omikron. Benar ya? Keluh kesah lagi. Ya sudah, hadapin aja. Taat beribadah, ikuti aturan, insya Allah. Yang ngatur rezeki siapa sih? Siapa? Personalia. Oh, itu mah kantor. Silakan aja. Yang meluaskan, menyempitkan rezeki itu Allah. Makanya lihat di hadis Nabi tentang tawakal. Ya, bila mana kamu bertawakal haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, niscaya kamu akan diberi rizki, kata Nabi. Kama tarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rizki kepada siapa? Burung. Lihat burung, taghdu himason wa taruhu bitonan. Pergi pagi hari dari sangkar dalam keadaan perut kosong, pulang wareg bahasa mana ya? Oh iya, boleh ya? Ya, wareg kan. Dia nggak ada akalnya aja masih dijamin. Apalagi kita yang punya apa nih? Punya akal. Masalahnya itu tadi karakternya itu malas itu. Biasanya kalau orang malas tuh bergabung TBC itu, tahu beres klub. Nah itu. Kan kelihatan itu. Mau yang ringan-ringan dapat setoran gede, maling itu. Yang kerja aja banting tulang, keringetan habis-habisan, belum tentu apa? Dapat. Apalagi yang cuma ngejedok aja gitu. Diam aja. Misalnya hari kerja besok Senin, udah jam 7, jam 8 masih aja di teras. Temennya udah siap berangkat itu, yang dagang, yang kantor. Mas kok belum berangkat? Gak cari rezeki? Rezeki sudah dijamin oleh Allah katanya. Oh pantas, Anda kelihatannya agamis ya, agak miskin ya. Karena males. Ada nggak ubin itu dicongkel keluar beras? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak emas turun dari genteng? Nggak ada. Cari. Tugas kita hanya mencari dan tanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini itu mindset kita. Beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Dari sisi bahasa tadi, kesulitan nggak seberapa, kemudahan justru banyak. Benar kan? Penulisan tadi al-usri pakai alif lam, yusrun nggak pakai alif lam. Nah maka dari itu kenapa kita berkeluh kesah, bahkan menuding-nuding itu nggak boleh. Allah berkehendak. Nah kalau orang udah lupa diri akhirnya nuding Allah kejam, takdir kejam, gitu ya. Baru mau mulai usaha terdampak sama COVID-19, gulung tikar. Ya kenyataan hidup. Coba lihat, nggak diminta aja Allah berikan rezeki, benar? Apalagi diminta.
Makanya introspeksi, kalau kita merasa diuji dengan kesulitan rezeki, introspeksi, jangan nyalain orang, diri kita sendiri nih. Di antaranya Rasulullah bersabda apa? Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang apanya? Rezekinya karena maksiat yang dia perbuat sendiri. Berarti kalau ingin lancar rezeki, jangan apa? Jangan berbuat maksiat dong. Tapi jangan dibalik, masa itu enggak sholat, ya kan rezekinya lancar aja. Saya yang subuh tiap hari di Al-Hidayah, rezekinya ujian. Berarti kalau orang seperti ini pingin dengan sholat rezeki lancar, berarti apa? Sholatnya gimana nih? Ya udah laksanakan aja, tapi minta kepada Allah. Nah, apa kaitannya tadi mindset itu? Setelah kita tahu bahwa Allah yang menjamin, bersama kesulitan ada kemudahan, dan ternyata kemudahan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Nih mindset kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang dituturkan ulang oleh redaksi Rasulullah SAW. Kan hadis itu ada nabawi, ada hadis qudsi, benar ya? Hadis qudsi ini Allah yang berfirman, singkat sekali. Kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Sesungguhnya aku bergantung kepada persangkaan hambaku terhadap aku, kata Allah. In zonna khairan falahu wa in zonna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikannya akan didapat. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka keburukannya akan didapat. You are what you think. Anda bergantung apa yang Anda pikir. Itu pola pikir nih, mindset itu rubah dong. Kita nggak tahu nih pandemi kapan berakhir. Kita juga nggak tahu pulsa kita berakhir kapan, benar? Ini kayaknya paket hemat ya. Paket hemat. Dia kalau pulsa beneran bisa isi ulang. Kalau umur nggak ada yang tahu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan selaku orang beriman. Dunia memang ladang ujian. Ketika menghadapi kesulitan, yakinlah beserta kesulitan ada apa? Ada apa? Ada kemudahan. Maka jangan suuzon. Udah jalanin aja. Penuhi perintah-perintahnya, hindari larangannya, berbuat baiklah dengan sesama. Insya Allah. Nah, maka dari itu orang seperti yang kita bicarakan ini, hidupnya lihat relatif, lebih cemerlang. Tapi kalau enggak apa, stres. Bapak Ibu mau tahu mengukur orang stres atau tidak? Cara mudah apa? Pinjam KTP, lihat tuh ya tanggal lahir, umurnya, sama bandingkan mukanya itu. Paham enggak? Ya udah, lihat KTP umurnya 24, lihat mukanya 42 itu. Berarti apa? Stres. Apalagi menghadapi kondisi kayak gini yang nggak tentu nih, pandemi. Kalau nggak punya bekal itu cepat jadi S3 itu. Doktoral ya. S3 loh, Pak. Pertama stres, lalu stroke, akhirnya stop. Ya udah itu. Cepat mati sia-sia itu. Dan memang kita bakal mati semua. Tapi kita kan nggak mau mati konyol, nggak mau mati sia-sia. Lihat aja kemarin contoh nyata itu, kan viral itu. Contoh yang bagus. Entah karena pasal apa, seorang wanita di jembatan di Jakarta Barat mau bunuh diri kan lompat. Itu kan contoh orang stres kan? Mau bunuh diri diselamatkan sama supir trans ya. Karena dia lewat itu jalur. Bagus juga itu supir, dapat penghargaan. Dilihat ada wanita mau terjun, berhenti keluar, dihampiri, dibujuk gitu ya, dibujuk supaya jangan apa? Bunuh diri. Entah gimana caranya, meleng dikit lalu ditarik lah gitu. Selamat itu. Awas godaan syaiton itu.
yang banyak membuat manusia putus asa. Apa hukum putus asa? Haram. Putus harapan, putus asa, haram, nggak boleh. Lihat surah Yusuf misalnya. Ini kan juga tentang kalau orang menghadapi ujian terlalu berat, ya rubah mindset itu. Jangan putus asa. Sesulit apapun pasti ada jalan keluar nggak? Pasti ada jalan keluar nggak? Surah Yusuf, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Itu kan ada kejadian Nabi Yakub bapak berpisah dengan salah satu anak dicintainya Yusuf, yang dicemplungin sama siapa? Sama saudaranya yang 10. Lama berpisah, sedih sampai matanya memutih, nggak bisa melihat. Tapi perintahkan tuh anak yang lain, cari saudaramu Yusuf ini. Nggak boleh putus asa nggak? Kita pun demikian kalau menghadapi kesulitan hidup, nggak boleh putus asa. Kadang-kadang menghadapi yang ringan saja seperti itu, cengeng. Coba lihat tulisan di bak truk bagian belakang itu. Ya, bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi pertemuan yang ku sesali. Gitu. Udah nggak perlu menyesal-mesal gitu, udah hadapin aja. Dan tidak boleh berputus asa. Mana buktinya? Kembali bahasan pokok tadi, beserta kesulitan ada apa? Kemudahan. Jangan putus asa. Kalau orang putus asa dibisiki oleh syaitan tuh, akhirnya bunuh diri. Benar kan? Hati-hati loh. Kan setan pinter banget itu menggoda kita ini. Udah bro, sikat aja udah. Ya ngapain pusing-pusing. Benar kan? Berapa banyak yang bunuh diri. Terjun dari gedung, minum racun serangga, ada yang membenturkan ya ke dinding atau kereta dan lain sebagainya. Apa hukum bunuh diri? Haram. Ancamannya apa nanti di akhirat? Masuk mana? Masuk parlemen. Masuk neraka. Nah, jadi inilah bahasan kita dari sisi apa? Mindset. Allah yang jamin, beserta kesulitan ada kemudahan. Benar? Maka teruslah bersabar. Di samping bersyukur. Mudah-mudahan segala kesulitan apapun yang kita hadapi Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa diberi hidayah atau taufik untuk sigap siaga satu menghadapi ajal dengan mempertahankan akidah, banyak berbuat amal soleh dan juga kepada sesama. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala permintaan kita. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau disampaikan Pak? Sesuai dengan bel yang sudah berbunyi. Ini bel apa ini? Istirahat. Baik, kalau tidak ada, semoga yang singkat dan sederhana ini bermanfaat, bukan hanya teori tapi amalkan. Mudah-mudahan dari sisi mindset ini kita tergerak lagi, semangat lagi menjalani hidup dan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga kita mati dalam husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان